wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Delia Diandini. Nama saya Mianjelin. Nama saya Lutfia Maharani. Nama saya Ayu Marini. Nama saya Nadia Delia. Bahan perishables ada daging mentah, ikan, ayam, susu, sayur. Bahan grases ada beras, tepung, gula, kopi, sama bumbu rempah. Nomor 2 bagian A. Tuliskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membeli bahan-bahan perishables. Perhatikan kesegarannya, misalnya membeli ikan harus perhatikan kesegarannya dulu, mengecek kesegaran ikan jika di matanya sudah tampak pudar, berkerut, dan tenggelam, dan bagian insangnya sudah mulai tidak berwarna, tandanya ikan tersebut sudah tidak segar lagi. Bagian B. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat membeli bahan-bahan groceries. Perhatikan kemasan produk, jika kemasan rusak jangan dibeli. 2. Perhatikan tanggal expirednya. Perhatikan kebersihan produk. Perhatikan kebersihan. Jika kemasan produk kotor jangan dibeli. Dan perhatikan BPOM produk. Nomor 3. Nama bahan makanan ada serealia. Serealia terbagi menjadi 3 hasil olahan. Yang pertama, jagung. Karakteristik hasil olahan dari jagung adalah keras. Kandungan zat dalam makanan jagung, karbohidrat, dan kalori. Jenis makanan yang dihasilkan dari jagung adalah sup jagung. Yang kedua adalah gandum. Gandum karakteristik hasil olahannya keras. Kandungan zat dalam makanan gandum adalah karbohidrat. Jenis makanan yang dihasilkan gandum adalah roti. Yang ketiga, beras. Karakteristik hasil olahannya keras, kandungan zat dalam makanannya karbohidrat, dan jenis makanan yang dihasilkannya adalah nasi. Yang kedua, kacang-kacangan. Kacang-kacangan terbagi menjadi 3 hasil olahan. Yang pertama, kacang hijau. Karakteristik hasil olahannya keras dan kecil. Kandungan zat dalam makanannya zat besi dan kalsium. Jenis makanan yang dihasilkannya adalah bubur kacang hijau. Yang kedua, kacang tanah. Kacang tanah karakteristik hasil olahannya keras dan kecil. Kandungan zat dalam makanannya magnesium. Dan jenis makanan yang dihasilkannya adalah peyek kacang. Yang ketiga adalah kacang tanah. Kacang tanah karakteristik hasil olahannya keras dan kecil. Kandungan zat dalam makanannya magnesium. Dan jenis makanan yang dihasilkannya adalah teri kacang bumbu balado. Yang ketiga adalah sayur dan buah. Sayur dan buah hasil olahannya itu adalah bayam. Bayam karakteristik hasil olahannya adalah lembut. Kandungan zat dalam makanannya adalah vitamin A dan kalsium. Jenis makanan yang dihasilkannya adalah keripik bayam. Yang kedua adalah jeruk. Karakteristik hasil olahannya adalah lembut. Kandungan zat dalam makanan adalah vitamin C, dan jenis makanan yang dihasilkannya adalah jus jeruk. Yang ketiga adalah kangkung. Kangkung karakteristik hasil olahannya mudah dicerna. Kandungan zat dalam makanannya zat besi dan fosfor. Jenis makanan yang dihasilkannya adalah tumis kangkung. Yang keempat ada daging. Daging terbagi menjadi 3 hasil olahan. Yang pertama, daging sapi. Daging sapi karakteristik hasil olahannya adalah keras dan berserat. Kandungan zat dalam makanannya adalah lemak dan zat besi. Jenis makanan yang dihasilkannya adalah rendang. Yang kedua adalah daging ayam. Karakteristik hasil olahannya halus dan mudah dicerna. Kandungan zat dalam makanannya adalah lemak dan zat besi, protein dan halus dan mudah dicerna. Kandungan zat dalam makanannya protein dan lemak. Jenis makanan yang dihasilkannya adalah ayam goreng. Yang ketiga ada daging bebek. Karakteristik hasil olahannya halus dan berserat. Kandungan zat dalam makanannya adalah kalsium dan lemak. Jenis makanan yang dihasilkannya adalah bebek bakar, lada hitam. Yang kelima ada unggas. Hasil olahannya itu ada sapi, bebek, dan ayam. Sapi karakteristik hasil olahannya keras dan berserat. Kandungan zat dalam makanannya lemak dan zat besi. Jenis makanan yang dihasilkannya dendeng.
Yang kedua ada hasil olahan bebek. Karakteristik hasil olahannya adalah lunak, kandungan zat dalam makanannya lemak dan zat besi. Jenis makanan yang dihasilkannya ada bebek goreng. Yang ketiga ada ayam. Karakteristik hasil olahannya adalah lembut, kandungan zat dalam makanannya lemak dan protein, dan jenis makanan yang dihasilkannya adalah ayam gulai. Selanjutnya ada ikan. Hasil olahan dari ikan ada 3. Yang pertama ikan bawal. Karakteristik hasil olahannya adalah keras dan amis. Kandungan zat dalam makanannya adalah protein dan asam amino. Jenis makanan yang dihasilkannya adalah ikan bakar. Selanjutnya yang kedua adalah ikan makarel. Ikan makarel karakteristik hasil olahannya adalah amis. Kandungan zat dalam makanannya adalah omega 3 dan asam lemak. Jenis hasil makanan yang dihasilkannya itu adalah minyak ikan. Yang ketiga ada ikan nila. Karakteristik hasil olahannya amis. Kandungan zat dalam makanannya adalah protein, lemak, dan kalsium. Jenis makanan yang dihasilkannya adalah pepes ikan. Selanjutnya ada susu. Hasil olahan susu ada 3. Tapi di sini saya hanya ada 2. Yang pertama susu sapi. Karakteristik hasil olahannya lembut dan cair. Kandungan zat dalam makanannya lemak dan protein. Jenis makanannya yang dihasilkan adalah keju. Yang kedua juga sama, susu sapi. Karakteristik hasil olahannya lembut dan cair. Kandungan zat dalam makanannya lemak dan protein. Jenis makanan yang dihasilkannya adalah mentega. Yang ketiga ada susu kambing. Karakteristik hasil olahannya lembut dan cair. Kandungan zat dalam makanannya protein dan vitamin. Jenis makanan dihasilkannya pancake atau pie. Selanjutnya ada gula. Gula terbagi ada 3. Hasil olahannya ada 3. Yang pertama karakteristik hasil olahan dari gula putih adalah lembut. Kandungan zat dalam makanannya sukrosa. Jenis makanan yang dihasilkannya adalah gulali. Yang kedua gula merah. Karakteristik hasil olahannya adalah lembut. Kandungan zat dalam makanannya adalah antioksida. Dan jenis makanan yang dihasilkannya adalah kue cucur. Yang keempat adalah pepes ikan. Selanjutnya ada susu. Hasil olahan susu ada 3. Tapi di sini saya hanya ada 2. Yang pertama susu sapi. Karakteristik hasil olahannya lembut dan cair. Kandungan zat dalam makanannya lemak dan protein. Jenis makanannya yang dihasilkan adalah keju. Yang kedua juga sama, susu sapi. Karakteristik hasil olahannya lembut dan cair. Kandungan zat dalam makanannya lemak dan protein. Jenis makanan yang dihasilkannya adalah mentega. Yang ketiga ada susu kambing. Karakteristik hasil olahannya lembut dan cair. Kandungan zat dalam makanannya protein dan vitamin. Jenis makanan dihasilkannya pancake atau pie. Selanjutnya ada gula. Gula terbagi ada 3. Hasil olahannya ada 3. Yang pertama karakteristik hasil olahan dari gula putih adalah lembut. Kandungan zat dalam makanannya sukrosa. Jenis makanan yang dihasilkannya adalah gulali. Yang kedua gula merah. Karakteristik hasil olahannya adalah lembut. Kandungan zat dalam makanannya adalah antioksida. Dan jenis makanan yang dihasilkannya adalah kue cucur. Yang ketiga adalah gula palm. Karakteristik hasil olahannya adalah keras. Kandungan zat dalam makanannya serat, inulin, dan jenis makanan yang dihasilkannya adalah kue java. Dan yang terakhir ada telur. Telur hasil olahannya ada 3. Yang pertama telur ayam. Telur ayam karakteristiknya adalah lembut. Kandungan zat dalam makanannya adalah protein. Dan jenis makanan yang dihasilkannya adalah kue bolu. Yang kedua telur bebek. Karakteristik hasil olahannya adalah lembut. Kandungan zat dalam makanannya adalah protein. Dan jenis makanan yang dihasilkannya adalah telur asin. Dan yang terakhir ada telur puyuh. Telur puyuh karakteristik hasil olahannya lembut. Dan kandungan zat dalam makanannya protein. Serta jenis makanan yang dihasilkannya adalah papeda. Bumbu dan rempahnya yaitu 1 kunyit. Fungsi dari kunyit yaitu pewarna alami. Dan manfaat dari kunyit itu menurunkan kadar gula dan penurunan berat badan. 2. Lada manfaatnya yaitu meredakan nyeri dan mengontrol kadar gula darah. Fungsi dari lada yaitu menambah rasa pedas. 3. Daun kemangi fuci. Fungsi dari
dari tulsi bisa meningkatkan fungsi imun tubuh dalam darah. Manfaat dari tulsi yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 4. Lengkoas. Fungsi dari lengkoas adalah menciptakan aroma masakan yang khas. Manfaat dari lengkoas yaitu mencegah kanker, meningkatkan imunitas, dan meredakan asma. 5. Jahe. Fungsi jahe yaitu menghilangkan bau amis pada olahan ikan. Manfaat dari jahe yaitu melawan peradangan dan menghangatkan tubuh. Bawang putih. 6. Bawang putih. Manfaat dari bawang putih yaitu memelihara kesehatan jantung. Fungsi dari bawang putih yaitu dapat memberi rasa gurih dan aroma kuat. Kemiri yaitu pengental alami pada hidangan berkuah. Manfaat dari kemiri yaitu melebatkan rambut. 8. Serai adalah manfaat dari serai adalah mengurangi kolesterol dan meningkatkan kualitas tidur. Fungsi dari serai adalah menyedap masakan, memberikan aroma masakan, mengurangi bau amis. Memiliki kegunaan yaitu menghambat kerusakan pada makanan. Terdapat 3 jenisnya, yaitu natrium benzoat, natrium sitrat, dan natrium sorbat. Mereka termasuk dalam zat aditif buatan. Efek samping untuk kesehatannya itu diare, resiko peradangan, dan mual-mual. Zat pemanis memiliki kegunaan yaitu memberi rasa pada makanan. Terdapat 3 jenisnya yaitu sakarin, aspartam, dan manis memiliki kegunaan yaitu sebagai memberi rasa manis pada makanan. Terdapat 3 jenisnya yaitu sakarin, aspartam, dan sorbitol. Zat aditif buatan. Kan ada penyakit. Efek sampingnya adalah sakit kepala, berkembung, sama kerusakan otak. 3. Zat pewarna memiliki kegunaan yaitu memberi warna pada makanan. Terdapat 3 jenis zatnya yaitu kunyit, tomat, dan daun suji. Mereka termasuk dalam zat aditif alami. Sakit kepala. Efek sampingnya ada sakit kepala, mulas, dan gangguan jaringan pada liver dan empedu. 3. Zat perasa yaitu memiliki kegunaan memberi rasa gurih pada makanan. Terdapat 3 jenisnya yaitu gula, garam, dan MSG. Mereka ini termasuk dalam zat aditif alami dan buatan. Efek sampingnya ada meningkatnya berat badan, naiknya tekanan darah, dan sakit dada.